Saudara-saudara, kita berada di dalam sejarah. Dan perbuatan-perbuatan kita bisa menjadi sejarah yang negatif atau sejarah yang positif. Khususnya bagi kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan Tuhan tidak berhenti pada waktu penciptaan ataupun pada perjanjian baru, tapi terus berlanjut. Sejarah menceritakan seringkali bukan hanya masalah pada masa yang lalu, tetapi bagaimana Tuhan bekerja mengatasi masalah itu. Mulai tahun ini, kita mulai memikirkan dari tahun lalu sebenarnya, The Great Awakenings, kebangunan-kebangunan besar. Bagaimana itu sedang terjadi dan bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk itu bisa terjadi di Indonesia. Perlu persiapan panjang, perubahan-perubahan besar. Kita adalah orang-orang yang hidup di bawah amanat. Kita tidak hidup begitu saja jalan setiap hari dalam jalan-jalan dunia ini, dalam pertarungan-pertarungan, dalam mengatasi diri. Tapi kita hidup di bawah amanat agung Tuhan Yesus. Dan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 adalah ayat-ayat penutup Injil Matius. Disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti orang-orang, seperti kata-kata penutup sebelum dia pergi. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu fakta yang pertama. Bahwa segala kuasa di surga dan di bumi artinya betul-betul kuasa sepenuh-penuhnya. Segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi dia yang pribadi yang sangat paling berkuasa, maha kuasa. Nah karena itu dia berkata, pergilah, yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Benar-benar jadi belong to God Trinity. Baptislah, masuklah dalam keluarga ini dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah yang seperti ini bersatu, tapi satu dan jamak. Dan kemudian yang ketiga, jadi kedua perintahnya, kesatu faktanya, kuasa. Karena itu pergilah baptisan perintahnya, ajarlah juga mereka melakukan segala sesuatu dan sebagainya yang telah kuajarkan kepadamu. Dan yang ketiga adalah ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita melihat dari cara pandang ini, maka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia melakukan terus pekerjaannya melalui murid-muridnya, 12 rasul, itu dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dan kemudian sesuai itu sejarah gereja, dari sejak itu, saat itu, sampai sekarang ini adalah sejarah di mana umatnya melakukan apa yang dia perintahkan dan melihat bahwa dan sungguh-sungguh mengetahui, mengalami penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya ini luar biasa. Kita bisa melihat sejarah dari perspektif kebangunan rohani, turunnya rohani, ketaatan umat Tuhan, dan melihat di dalam proses kekekalan. Nah, kita akan pilih dari begitu banyaknya kebangunan rohani yang terjadi. Sebab kalau tidak ada kebangunan dan kebangunan terus-terus tidur atau mati, rohani sudah habis gereja. Jadi kita lihat dari begitu banyaknya peristiwa-peristiwa kebangunan di dalam dunia ini, orang pribadi bisa dari tidur secara rohani, otomatis secara rohani, Efesus 2, menjadi hidup. Nah ini kebangunan rohani dari komunitas-komunitas dalam sejarah yang mengalami kebangunan-kebangunan ini. Kita pilih 12 kebangunan rohani dan kita bersama-sama dalam bulan-bulan ini, mulai dari bulan yang lalu kita melihat bagaimana revival begins,
Kita mempelajari kebangunan itu terjadi bagaimana dan belajar dari itu. Dan pada bulan yang lalu kita belajar bahwa kebangunan terjadi kalau gereja akan bangun pertama-tama kalau Yesus menjadi pusat pikiran, pusat perhatian, pusat concern Yesus menjadi concern kita. Waktu, tenaga, semuanya, otoritas, semuanya berpusat pada Yesus. Dia menjadi poros kekuatan, setir dalam kehidupan, dan dia yang bertahta di alam semesta raya ini. Saudara-saudara, kebangunan terjadi kalau kita melihat konsep yang jelas daripada rencana Tuhan yang luar biasa. Sejarah tidak terputus sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak. Terus berjalan bersama kita. Dan dalam keutuhan sejarah itu kita melihat peta besarnya apa. Dan kita mulai dari yang pertama ini, peta besar gereja mula-mula. Jadi kita mau lihat dari peta besar peristiwa sejarah, peta yang terjadi di gereja mula-mula, dan kita mau melihat mulai hari ini api yang pertama yang datang. Dan saudara, Roh Kudus itu susah karena ada Roh, gimana kita melihat dia, karena itu diberikan gambaran-gambaran api, angin, dan itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Pada gereja yang mula-mula, mujizat api pertama gereja yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan gereja ini tidak akan bisa dihancurkan kecuali memang kita yang tinggalkan. Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Itu jelas sekali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita maki-maki menceritakan itu. Sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru dan sejarah gereja sekarang ini. Apa arti peta dalam konteks kebangunan besar? Kita tadi katakan tentang peta besar. Peta itu apa? Bukan maksud peta apa? Gambaran pulau-pulau, benua-benua dan sebagainya. Peta di sini kita melihat sebagai kerangka besar, big picture. Karya Allah dalam sejarah. Allah yang berkarya dalam sejarah tidak boleh dipisahkan dari Allah yang berkarya dalam sejarah sesudah perjanjian baru. Tidak boleh bisa dipisahkan dari Allah yang bekerja di dalam sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita mau melihat peta besarnya, big picture, karya Allah. Sebab kalau dari Tuhan dia akan konsisten terus, karena Tuhan itu bukan inkonsisten. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten di dalam seluruh hidupnya dan dalam kerjaan sejarah. Sehingga dalam mengerti sejarah dalam perspektif yang benar, dasar firman Tuhan, maka kita mulai mengerti lebih jelas pekerjaan Tuhan dalam sejarah yang akan datang. Kita bisa melihat, memprediksi kira-kira, karena kita kenal Tuhan kita, siapa dia, bekerja dalam sejarah, dan kita bisa mengantisipasi melalui itu pekerjaan Tuhan dalam masa yang akan datang ini dengan menyelaraskan hidup kita dengan peta pekerjaannya, dengan kehendaknya, dengan firman-Nya. Dalam konteks kebangunan rohani, jadi terjadi kebangunan terus-menerus. Peta berarti cara melihat sejarah ini, apa yang sudah terjadi, cara melihat ke depan ini, cara melihat ke belakang ini, ke perjanjian lama, perjanjian baru. Ini ada polanya tidak? Kelihatan sepertinya acak-acakan saja, atau ada polanya, ada alurnya, ada sungai besarnya, dan prinsip-prinsipnya. Apakah ada prinsip-prinsip dalam apa yang sedang terjadi sekarang ini dan sudah terjadi pada masa lalu? Dan apakah kita bisa melihat dalam itu? Katanya disebut, karena itu dalam teologi ini disebut teologi sistematika. Kalau dalam teologi, dapat ini prinsip, pola, alur karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Kita ambil 12 peristiwa sejarah, dan melalui itu kita belajar sesuatu. Dan kita pilihkan 12 ini adalah yang mengakibatkan perubahan zaman. Jadi dengan itu yang jelas, sehingga kita bisa belajar sesuatu. Jadi kita tidak melihat peristiwa secara terpisah-pisah. Bukan demikian. Kita melihat sejarah ini sebagai peristiwa
Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan atas semesta alam, Tuhan atas sejarah, maka itu berarti kita melihat ini tidak terpisah-pisah. Di bawah otoritas Raja segala Raja, Tuhan sekalian Tuhan. Setiap ini yang dipilih, kebangunan-kebangunan yang merupakan penanda zaman. Zaman berubah akibatnya. Terjadi sesuatu yang jelas. Dan kita mau menangkap itu dan belajar sesuatu dan melihat ke depan apa yang bisa dan harus kita lakukan. Nah, pertama-tama kita melihat eranya di sebelah kiri, periode sejarah dari 30 Masehi, jadi ini ketika Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, bangkit naik ke surga, sampai tahun 300 masa kekaisaran Romawi itu. Nah, ciri utamanya apa? Dan dampaknya bagaimana? Gereja mula-mula, kemudian era monastik, biara, Celtic, gerakan misi, reformasi, itu dari tahun 300 sampai 600, Celtic itu masanya dari 500 sampai 900, reformasi gereja yang terkenal itu. Terus kemudian semua kemudian menurun. Mula-mula berkobar-kobar di peristiwa hakim-hakim, percaya pada Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang besar dari Musa, terus turun. Dan kemudian itu menjadikan kehausan baru dan pembaruan baru dan melengkapi apa yang sudah Tuhan buat dalam peristiwa-peristiwa sejarah dan perubahan-perubahan yang terjadi. Apa yang mau dilengkapi lagi, dimengerti lebih jelas. Misalnya, gereja mula-mula Roh Kudus. Tetapi pada waktu Roh Kudus bekerja, Kisah 1 ayat 8 yang dikutip di dalam e-flyer, terjadi, misi terjadi. Tidak dapat disembunyikan terang itu. Dia keluar sebagai terang. Tetapi aniaya kemudian terjadi. Kemudian terjadi penyebaran Injil. Monastik, disiplin, doa, pelestarian iman supaya iman tidak habis, hilang. Tetapi berkembang dan bertumbuh, dicatat dan lain-lain. 500 sampai 900 misi bangsa-bangsa. Kemudian ini menjadi kekristenan di Eropa Utara. Kemudian mundur lagi, panas dingin lagi. Kemudian mengakibatkan tradisi menggantikan seringkali firman Tuhan. Dan kemudian pada peristiwa reformasi gereja kembali kepada firman Tuhan. Sola Scriptura, iman, sola fide, hanya melalui iman kita diselamatkan. Dan berdirinya gereja Protestan, pietisme, ya sudah itu mundur lagi, menjadi dingin lagi, menjadi mekanis lagi, dan bangkitlah gerakan pietisme, menekankan tentang doa, tentang komunitas kecil, tentang misi global, Great Awakening yang terjadi di Amerika. Pertama, Great Awakening pertama, Great Awakening kedua, Great Awakening ketiga, dan sebagainya. Ini luar biasa. Dua Great Awakening sini. Ini yang mengakibatkan Amerika menjadi superpower di dunia ini. Pertobatan massal, pembaruan sosial, terus gerakan kekudusan, kembali kepada inti kekuatan mula-mula. Tahun 1800, 1900. Fondasi, dan ini mengakibatkan fondasi untuk gerakan Pentakosta karena orang yang kudus yang melihat Tuhan. Kemudian terjadi peristiwa Azusa Street di Amerika, di Los Angeles. Roh Kudus bekerja. Terjadi gerakan Pentakosta di seluruh dunia, Pentakosta global. Kemudian karismatik 1960 sampai sekarang yang menekankan karunia-karunia. Nah, karena banyaknya kontroversi dan masalah-masalah yang dihadapi dan tantangan yang dihadapi, tetapi yang nyata-nyata juga Roh Kudus bekerja. Kita melihat di sini, ini karunia, bukan usaha kita, karena karunia pemberian dari Tuhan. Dan ini menjadi kebangunan penyembahan dan sebagainya di gereja modern. Dan kemudian global selatan pindah dari kekuatan poros kebangunan itu dari Eropa Barat kemudian Amerika dan Timur Selatan
dan kebangunan menuju Matius 24:14. Jadi dia menuju ke sejarah, menuju ke suatu akhir. Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian baru datang kesudahannya. Atau dengan perkataan, sejarah punya rencana. Karena dikendalikan oleh Tuhan atas sejarah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini luar biasa. Doakan dalam di bulan demi bulan akan terjadi pembukaan. Karena kejenuhan, kemajuan itu tidak terjadi karena kejenuhan. Banyak fakta, banyak data, tapi mati rohani. Tidak ada kehidupan. Tapi kebangunan mulai terjadi, lanjutan gerak dan gelombang kebangunan terjadi. Itu karena pembukaan, penyingkapan. Kita doakan pertemuan-pertemuan kita dan berdoakan kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok pemberdayaan di setiap daerah di Indonesia, di setiap putaran Nusantara. Dalam kesaksian-kesaksian disampaikan nanti di Sumba dan lain-lain yang terjadi di Mentawai, di YWM, akan menjadi api yang besar, bersatu dengan sejarah dan pernyataan Tuhan dalam firman dan pekerjaan rohnya, mengakibatkan kebangunan-kebangunan yang besar sebelum Yesus datang kembali. Gereja yang mula-mula itu dicatat di Kisah Para Rasul. Di Kisah 1 kita jelas membaca bahwa Lukas bilang tentang pekerjaan di Injil Lukas, dia catat tentang pekerjaan Yesus. Dan di Kisah Para Rasul ini pekerjaan Yesus juga lanjutannya. Ini adalah Injil-Injil dan surat-surat dan sejarah, catatan sejarah di Kisah Para Rasul menjadi dasar kebangunan daripada sepanjang sejarah. Ada dasarnya, ada sesuatu yang tidak berubah, yang walaupun terbatas dalam peristiwa sejarah karena ID-nya sudah ada, identitasnya, being-nya sudah ada, maka akibatnya dia bisa bekerja dalam segala macam sejarah sesudah itu, bentuk konteks yang berbeda-beda. Jadi pertama kita lihat di situ Roh Kudus yang turun, Kisah 1 ayat 8, dan kamu akan menerima kuasa. Jadi gerakan terjadi kalau kuasa itu turun, Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan di Kisah 2 itu terjadi, Roh Kudus turun. Terus karunia-karunia Roh bekerja. Ini karunia kasih, karunia sukacita, karunia mengasihi orang dengan belas kasihan Yesus, karunia kuasa kesembuhan, kuasa segala macam, pernyataan Tuhan, terobosan-terobosan terjadi. Itu terjadi karena Roh Kudus, karena karunia-Nya yang besar. Ketiga, komunitas terjadi, komunitas organik. Organik itu bukan sesuatu yang mekanis, komunitas yang bertemu hanya karena diundang begitu saja, tapi karena ada ikatan batin, ada tujuan yang sama, karena ada saling menolong. Dan kita berdoa, walaupun terbatas kita di komunitas ini, 12 Mutiara Nusantara, tapi sifatnya organik, saling menolong antara satu kelompok gereja dan kelompok gereja lain, dan sebagainya di tiap-tiap Mutiara Nusantara, sehingga terjadi kebangunan besar, being dan doing. Bukan hanya doing much, tapi being berubah terus, diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kita berdoa, apakah ini berdoa supaya ini menjadi gelombang-gelombang? Karena Roh Kudus bekerja seringkali dalam pekabaran Injil juga sering terjadi dalam gelombang-gelombang maju, mencapai tuaian. Terus kemudian pertumbuhan terjadi, menguatkan diri, seperti pohon yang bertumbuh, menguatkan diri, menjadi cabang-cabang dan daun dan lain-lain. Ekspansi diaspora, seperti pohon juga itu makin besar pohonnya. Misi lintas budaya seluruh dunia. Misi lintas budaya ini tidak bisa dicegah. Kalau terjadi sesuatu di Sumba, maka semua orang mencari, mau mengetahui. Dan terjadi sesuatu di Mentawai, semua orang akan mau mencoba mengerti apa yang terjadi di Mentawai, ataupun di mata laut atau di mana saja. Secara singkat, kita menginjil supaya terjadi pertobatan pribadi. Dan pada waktu kita mengalami Tuhan Yesus yang hidup, kita diajarkan untuk memikul salib, mengikut Yesus setiap hari, dan konsistensi. Jadi ada tantangan yang besar, kuasa yang besar dari Tuhan Yesus,
diberikan kepada umatnya, umatnya mendapat kuasa itu, dan itu supaya hidup bisa berdasarkan kuasa itu, kuasa salib itu yang sudah menebus manusia dari dosa, konsistensi dijalankan terus-menerus ada kata dan perbuatan, dan hidup masuk ke dalam masyarakat, dalam pekerjaan, mengakibatkan kesalahan sosial. Kesalahan sosial mengakibatkan reaksi dari orang-orang yang tidak mau hidup dalam kesalahan sosial. Jadi misalnya korupsi, suap, dan sebagainya, penipuan, pembunuhan, bohong, dusta, dan lain-lain. Dan itu semua bertujuan untuk orang-orang yang percaya supaya terjadi pemurnian, sehingga makin cemerlang, makin berkualitas, dan itu menjamah masyarakat, dan masyarakat berubah, bangsa berubah. Di Nias atau di Soe itu luar biasa, tetapi pada bagian kebangunan rohani, tetapi itu tidak boleh berhenti sekali saja. Dia terus-menerus berulang-ulang dan makin lama makin dalam, sehingga menentu masyarakat dan mengakibatkan transformasi bangsa. Itu tujuan gereja, untuk hidup dalam masyarakat, jadi terang dan garam, dan menjadi saksi yang hidup, dan kemudian siap jadi umat yang siap untuk kedatangan mempelai, atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi tugas kita adalah panggilan membaca zaman. Zaman apa kita berada di sekarang? Pada zaman gerakan orang muda, zaman tahun 1908, kebangkitan nasional dari kelompok-kelompok di lokal, dan kemudian tahun 28 Sumpah Pemuda untuk panggilan zaman Sumpah Pemuda, tahun 45 panggilan untuk merdeka. Dan setiap orang yang melihat panggilan zamannya dan masuk dalam panggilan zamannya menjadi berkat yang besar, karena disertai dengan Tuhan yang mengasihi manusia, yang mau menyelamatkan zaman demi zaman. Jadi pada waktu tahun gerakan gelombang ini, gelombang desa kota, gelombang pemuda, gelombang misi holistik ini, bukan direkayasa dicari-cari, tetapi dicari dalam doa untuk membaca zamannya. Zaman tahun 19 pada waktu tahun 2009, 88,7% zaman itu dari daerah 3T tertinggal 62 daerah, itu 88,7%-nya wilayah gereja. Itu zamannya, dimana sampai sekarang masih, dan 2025 kita 2020 2019 ya, 2020 sampai 2025 kita mau menjawab zaman kemiskinan dan penderitaan ini di wilayah-wilayah gereja. Kita mesti menggenapi perkataan Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi, saling tolong-menolong. Nah, panggilan baca zaman pada waktu tahun 2012, 7 tahun sudah Transform World, gerakan Transform World atau gerakan besar diluncurkan untuk seluruh dunia dari Jakarta tahun 2012. Itu pertama kali diadakan World Prayer Assembly sesudah dari Korea, International Prayer Assembly yang pertama di Korea, dan kemudian tidak ada lagi yang mengambil inisiatif itu sampai 2012. Itu tidak begitu saja. 2011 itu terjadi 2001 ya, 2001 itu ya, pokoknya waktu itu terjadi sebelumnya terjadi peristiwa 9/11, dan itu bagian konsen yang besar dan bangkitnya gerakan doa sedunia melanjutkan apa yang terjadi di Korea. Nah, 2012 itu terjadi konferensi besar seluruh dunia di Jakarta, dan panitia berdoa mencari Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau lakukan pada tahun 2012 dan selanjutnya ini. Dan konferensi itu diberikan tema
berdasarkan kerinduan itu dan kepercayaan bahwa new wave, gelombang besar akan sedang datang atau sedang datang. Dan itu memang terjadi, saudara. New wave itu seluruh dunia kumpul di Jakarta dan berdoa di stadion utama, di stadion SICC, dan kemudian new wave is coming. New wave, dan pada waktu itu kita bertanya pada Tuhan, apa artinya untuk Indonesia? Kalau new wave is coming itu seluruh dunia, untuk Indonesia apa? Dalam baca Alkitab, bertemu dengan Lukas 12 ayat 54, atau diingatkan kembali Lukas 12 ayat 54 sampai 56, bahwa apa yang terjadi di alam kita mengerti, apa yang kita nggak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Tuhan Yesus berkata, apa yang sedang terjadi dalam zamannya, di mana Mesias datang, dia tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Nah, saudara, kita bertanya pada Tuhan, kalau kau mau mengirimkan gelombang-gelombang baru, apa gelombang-gelombang itu yang akan terjadi di Indonesia? Yang pertama, kita bisa lihat dengan jelas, bukan kita yang rekayasa, kita dihadapkan pada pilihan. Gelombang desa, pemberdayaan desa. Penelitian dilakukan oleh pemerintah, 62 daerah tinggal di sana, dirumus, dituliskan, dan itu tidak wilayah gereja. Jadi gelombang desa dan kota. Kemudian pada tahun 2025 kita bertanya lagi, apa gelombang selanjutnya? Dan memang dari 2016 sudah itu dimulai dinyatakan, gelombang pemuda, bonus demografi. Itu mungkin sekali saja dalam sejarah gereja atau bangsa, dalam satu orang, dalam satu kehidupan orang, generasi. Dan bonus demografi ini, kalau tidak dimanfaatkan, dia bisa menjadi bencana dan ancaman. Banyak orang muda nggak punya pekerjaan. Apa akibatnya? Berbagai ekses, perampokan, kegelisahan, revolusi, dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, misi holistik. Tuhan membukakan sejak konferensi Lausanne yang lalu tahun 74 di Swiss, yang diprakarsai oleh Billy Graham dan juga John Stott, menuliskan konsep dasarnya dan sebagainya. Terlihat dengan sangat-sangat jelas bahwa kita mesti jadi manusia yang utuh. Seluruh hidup kita harus menjadi kesaksian. Tuhan menjadi raja harus dinyatakan, disaksikan. Bukan hanya di gereja, tapi di masyarakat, di kabinet, di birokrasi, di tentara, di dunia bisnis, dan sebagainya. Dan ketiga gelombang ini, kalau kita bersama-sama berselancar dan memanfaatkannya, akan mempunyai ramifikasi akibat-akibat yang bisa mengarah kepada Matius 24:14, yaitu bahwa Tuhan akan sebelum menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita bicarakan khusus untuk yang pertama ini. Jadi yang pertama ini adalah tentang kebangunan. Yang pertama adalah kebangunan dari gereja di mula-mula. Pada kelompok murid-murid yang pada waktu itu diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan Injil, menjadikan murid menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ini tugas yang amat besar dan amat berat. Gereja yang mula-mula, tapi kehormatan yang luar biasa menjadi partner Tuhan. Dan ada peta besar kebangunan yang sedang mulai dirintis dan mulai dibuat. Nah, pertama kita melihat beberapa hal di dalam melihat keseluruhan dan juga tempat gereja mula-mula ini. Gereja mula-mula ini memberikan dasar, memberikan fondasi. Kalau di istilah digital sekarang ya template, bikin template-nya, dasarnya, peta dasarnya, kerangka dasarnya. Dan gereja yang hidup
dengan Tuhan itu adalah gereja yang diekspresikan ke dalam berbagai zaman dengan cara konteks dalam konteks masing-masing sebagai gereja kebangunan. Gereja yang kebangunan itu juga terjadi di situ. Gereja mula-mula itu sebagai bab pembuka dari narasi kebangunan global. Kebangunan global itu terjadi pada kedatangan yang kedua. Itu semua orang mau nggak mau, segala lidah akan mengaku dan segala lutut akan bertelut bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ini gereja mula-mula ini gereja pembuka dari suatu narasi kebangunan global yang sedang dan terus-menerus terjadi dan berkembang. Senyap tapi bekerja terus dalam banyak hati orang. Kemudian kita bisa melihat di dalam gereja mula-mula, 3 pilar gereja mula-mula yang menjadi fondasi kebangunan modern. Dan kita bersama-sama belajar dan minta kepada Tuhan relevansi untuk peta kebangunan Indonesia. Bagian ini saudara amat kaya. Luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi kalau kebenaran-kebenaran Alkitab dan sejarah dalam sejarah ini dibukakan dan kita mengerti, kita dibukakan oleh Roh Kudus. Pertama, gereja-gereja mula-mula. 2 observasi pertama. Gereja mula-mula bukan sekedar fase sejarah. Bukan udah lewat. Kita nggak usah belajar lagi. Yang kita udah tahu udah, kita nggak usah baca lagi. Kisah para Rasul. Tidak. Bukan sekedar fase sejarah. Tetapi DNA ilahi. Atau identitas ilahi. Yang terus dilahirkan secara segar melalui setiap konteks kebangunan baru. Dalam konteks-konteks yang berbeda-beda. Dia dilahirkan dalam budaya-budaya yang berbeda-beda. Tetapi karena itunya tetap, DNA-nya tetap, karena gereja yang sejati, gereja yang sepenuhnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus itu, datang lagi, menjadi lagi, maka terjadilah kebangunan-kebangunan. Kedua, gereja-gereja mula-mula adalah sebagai bab pembuka dari narasi. Tadi sudah kita mulai bicarakan narasi kebangunan global menuju Matius 24 ayat. Sebut Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan kemudian barulah tiba kesudahan itu sebagai persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pertama kita melihat nanti dalam hal ini kita secara khusus perhatikan 3 pilar ini. Pilar pertama, di dalam Kisah Para Rasul kita belajar satu hal, yaitu Roh Kudus sebagai sumber kehidupan dan kuasa. Di dalam mempelajari firman Tuhan, kebangunan terjadi selalu firman dan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara, ditulis jadi firman. Surat-surat ditulis firman di dalam pencerahan Roh Kudus, pembukaan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus yang merupakan firman yang tertulis yang menjadi hidup, dan Roh Kudus, roh yang dihidupkan ke dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, debu, abu, manusia, bentuk manusia, tapi mati, cuma dari tanah, disembuskan nafas hidup, maka menjadi sumber, menjadi kehidupan. Jadi gereja tidak boleh lupa dan tidak boleh lalai memberikan tempat kehidupan sebagai sumber hidupnya, kuasa Roh Kudus. Karena itu gerakan 2 menjadi sangat penting, dan kuasa untuk pelayanan. Jadi gereja yang mula-mula ada gereja yang mengalami the presence and the power of the Holy Spirit. Kita mengalami kehadiran Roh Kudus, power yang bekerja dalam Roh. Nah, itulah intinya. Gereja lahir, bergerak dan bertumbuh bukan oleh struktur. Walaupun itu semua bisa berguna sekali. Penginjilan dan kebangunan struktur sangat penting. Peremajaan struktur, menjiwai struktur-struktur itu, menghidupkan, penting sekali. Tetapi terutama karena hadirat dan kuasa Roh Kudus. Ini perlu dicamkan, tidak boleh dilupakan bahwa Roh Kudus yang diberi tempat yang seharusnya di dalam gereja, di dalam kebangunan firman yang hidup, akan mengakibatkan kebangunan luar biasa di segala bidang. Dasar Alkitab, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sebagainya.
Itu karena tidak dapat dibendung. Karena sukacita yang besar. Karena ada kasih yang besar dan kasihan pada jiwa-jiwa. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 segera pada hari ketika tiba hari itu. Jadi momentumnya tiba. Dari hari Pentakosta dikatakan. Maka turunlah Roh Kudus. Ini merupakan titik ledak seperti bom yang meledak. Dan kemudian meledak kepada orang-orang yang dari diaspora yang hadir di dalam peristiwa Pentakosta itu. Dan akibatnya terjadi adalah Injil diberitakan. Dan itu ke berbagai bagian dunia. Di benihnya disampaikan berbagai bagian dunia. Semua itu dikatakan dalam Zakaria 4 ayat 6 bukan dengan keperkasaan, tapi dengan rohku, Roh Kudus bertiuplah, Roh Kudus bekerjalah, hidupkan gerejamu, Roh Kudus hidupkan kami, Roh Kudus hidupkan kami. Implikasi bagi gereja modern. Tanpa Roh Kudus, gereja menjadi organisasi sebelaka. Bahkan membosankan karena cerita yang pernah kita dengar berulang-ulang sama lagi. Tidak punya kehidupan, tidak bisa menjamah, tidak bisa menyentuh. Dengan roh gereja menjadi gerakan. Ini bukan main indahnya. Gereja menjadi gerakan yang besar karena ada pekerjaan Roh Kudus. Kebangunan selalu dimulai dari pencurahan roh, bukan inovasi manusia belaka. Jadi, implikasi bagi gereja modern adalah supaya gereja modern bangunan dipelihara dalam komunitas kecil. Itu kita bisa belajar dari cerita-cerita ini juga. Gereja dipelihara dalam komunitas kecil dan sebagainya. Dan kemudian pilar kedua. Pilar pertama Roh Kudus. Karena itu dikatakan di dalam flyer tentang powered by the Holy Spirit. Ini bukan main pentingnya. Powered by the Holy Spirit. Karena kalau tidak, kita tidak punya kuasa menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana kita bisa menang? Tidak mungkin. Kemudian dengan Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, kita menjadi gerakan. Bangunan dimulai dari pencurahan roh, bukan dengan inovasi metode. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, roh bekerja, terjadilah komunitas. Komunitas perjanjian baru, gereja perjanjian baru itu adalah komunitas relasional dan organik. Jadi komunitas yang terjadi, gereja yang terjadi itu adalah gereja yang tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Tidak bisa. Gereja yang ini adalah gereja yang merupakan hidupnya karena relationship dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, relationship dengan sesama orang percaya, dan relationship dengan dunia ini dalam arti belas kasihan menjadi berkat bagi dunia ini. Konsisten dengan perjanjian Abraham yang Tuhan berikan pada Abraham supaya dia diberkati, supaya dia menjadi berkat. Maka gereja ini, komunitas ini adalah menjadi life-giving community. Gereja yang komunitas yang memberikan hidup, life-giving. Dan ini akan terus-menerus terjadi pada tiap komunitas yang memberikan yang berdasarkan relasional, yang organik, yang berdasarkan hidup. Kalau diorganize sekalipun, organisasi itu untuk memberikan jalur-jalur supaya bisa bekerja sama. Tetapi gereja mula-mula bertumbuh melalui relasi hidup, bukan sistem besar. Sistem boleh besar, tapi mati. Kisah 2 dasar kitabnya, itu gereja yang bertekun dalam pengajaran, persekutuan dan doa. Mendadak saja gereja itu pertemuan-pertemuannya penuh dengan orang-orang yang hadir. Orang yang haus akan pengajaran, yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Persekutuan bersama menjadi kehausan yang luar biasa. Dan kemudian doa menjadi nafas hidup. Jadi tidak bisa tidak, harus berdoa. Karena kalau tidak mati rohaninya. Kisah 4 ayat 32, hati dan jiwa mereka satu. Itulah gereja mula-mula. Hati dan jiwa menjadi satu, perbuatan dan perkataan menjadi satu. Yohanes 13 ayat 35. Dan dunia kemudian melihat. Karena kalau lihat persatuan kasih,
maka dunia akan percaya. Dunia akan mengenal murid-murid ini sebagai diutus oleh Bapa. Yesus yang diutus oleh Bapa. Implikasinya bagi gereja modern. Kebangunan dipelihara oleh komunitas kecil. Kembali komunitas kecil. Jangan pandang hina pertemuan 100 orang, 50 orang, 30 orang. Tetapi jangan pandang enteng pada pertemuan puluhan seperti itu. Kalau Roh Kudus hadir, dia menjadi benih untuk gerakan-gerakan sangat besar, bahkan seluruh dunia. Kemudian relasi lebih penting dari program. Gereja kita kuat bukan karena besar jumlah anggotanya yang hadir dan sebagainya, tetapi karena ada hidup Yesus di dalamnya, karena hidup yang dikehidupan oleh Roh Kudus. Pilar yang ketiga, misi yang bergerak dan multiplikatif. Akibat daripada Roh Kudus, Roh Tuhan yang menjadi sumber dan kuasa urapan. Akibat daripada kedua, komunitas yang relational dan organik yang hidup, maka persekutuan yang demikian tidak mau akan mengakibatkan yang ketiga ini, misi yang bergerak dan multiplikatif. Ini jadi yang kita katakan missional movement, not maintenance church. Bukan gereja yang dipelihara mati-matian supaya jangan habis anggotanya, tapi karena tidak menarik memang orang makin sedikit. Tetapi missional movement yang terjadi karena gerak Roh Kudus berada dalam gerejanya, kuasa Roh Kudus berada dalam gerejanya. Gereja intinya mula-mula tidak berpusat pada gedung, tetapi pada pengutusan. Luar biasa ini, pada pengutusan. Orang datang diutus, orang datang diutus terus seluruh dunia. Dasar akidabiahnya itu kisah 1 ayat 8 itu, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah 8, penganiayaan terjadi, tetapi penganiayaan tidak membuat murid-murid discourage, kecil hati, tetapi justru mengakibatkan Injil makin tersebar. Kisah 13, gereja ini Saulus dan Barnabas, persoalan doa itu adalah persoalan doa yang mengutus, bukan menahan, mengutus. Orang-orang yang terbaik diutus dalam dunia ini. Orang-orang terbaik harus menjadi pemimpin dari pekabaran Injil, berita yang menghidupkan dari zaman ke zaman sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kekekalan. Matius 28 ayat 19-20, yang amanat agung. Implikasi bagi gereja modern. Tekanan sering melahirkan percepatan misi. Kita melihat tekanan di Iran mengakibatkan bagi banyaknya orang Iran dan haus akan juru selamatnya. Gereja sehat selalu keluar, bukan berpusat ke dalam. Senternya menjadi, kalau senter Yesus keluar, dan itu terjadi juga. Kebangunan sejati selalu berdua, jiwa dimenangkan, transformasi terjadi. Jadi kebangunan sejati bukan terjadi karena duitnya makin banyak, persembahannya makin besar, bisa itu terjadi, tetapi karena makin banyak orang dibawa kepada Tuhan Yesus, makin banyak orang jiwanya dipuaskan oleh Tuhan Yesus, makin banyak orang mengalami transformasi hidupnya. Kemudian slide yang terakhir, ringkasan. Gereja mula-mula berdiri atas 3 pilar. Roh Kudus yang sumber hidup, sumber kuasa, sumber daripada pengutusan misi. Kedua, pilar kedua, komunitas yang organik dan relasional. 3, misi yang bergerak. Dan apa yang terjadi di Persekutuan 12 Mutiara Nusantara ini, kalau ini dihidupkan, perkembangan luar biasa cepatnya. Tidak dibatasi oleh organisasi, tidak dibatasi oleh apapun juga. Yang menjadi pembatas adalah hanya apakah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh akan memimpin, firman, satu sama lain saling bantu, dan kebangunan terjadi, pemberdayaan terjadi,
dan berkat Tuhan mengalir keluar. Pilar inilah yang selalu menjadi fondasi setiap kebangunan sejati, termasuk gereja modern hari ini. Amin.